Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, adik-adik, selamat bertemu kembali dengan Ainur Rafiq Tawam Channel. Pada edisi yang ke-25 ini kita atau saya akan menyampaikan tentang dunia filsafat ya. Memang dunia filsafat ini agak berat ya, tapi kita kita jadikan yang ringan-ringan saja. Bapak Ibu yang kami hormati, kawan-kawan dan adik-adik, kemarin terkait dengan tiga bagian besar yaitu tentang ontologi, epistemologi sudah kita jelaskan lebih jauh. Nah, untuk saat ini kita akan fokus ke bagian yang ketiga yaitu aksiologi. Bapak Ibu yang kami hormati, nah aksiologi itu eh, terdiri dari dua kata, aksios dan logos. Aksios itu artinya nilai, logos itu artinya adalah ilmu. Jadi aksiologi adalah cabang filsafat atau bagian filsafat yang membahas tentang nilai. Nah, eh, dalam dunia filsafat itu dikenal ada dua bagian besar atau dua aliran besar terkait dengan aksiologi ini. Yang pertama adalah etika, atau bagian yang pertama adalah etika, dan yang kedua adalah estetika. Untuk terkait dengan etika ini, adalah terkait dengan baik dan buruknya sesuatu. Nah, yang bisa mengetahui baik dan buruknya sesuatu itu adalah manusia. Memang biasanya kalau hewan itu menganggap ini buruk ketika dia mengancam nyawanya itu hewan ya. Nah, itu kemudian dia lari katakanlah begitu ya. Atau sebagai apa? Sebagai alat untuk mempertahankan diri. Ya. Itu ketika menghadapi suatu ancaman itu dianggap sebagai buruk. Maka ada istilah, oh ini suasananya buruk. Nah, ini suasananya tidak baik. Nah, katakanlah begitu. Jadi untuk yang pertama yaitu etika itu adalah aliran filsafat aksiologi yang berbicara tentang nilai baik dan buruknya sesuatu. Nah, biasanya kalau dari segi kebaikan, sebenarnya secara moral atau secara etika atau secara kalau dalam bahasa Arab itu akhlak katakanlah begitu ya. Itu eee, itu biasanya bersifat universal. Universal. Itu kalau nilai baik dan buruk secara umumnya seperti itu. Tetapi memang ada beberapa tradisi yang karena atribut itu kemudian menjadi tidak baik, tidak elok. Nah, tidak elok kalau dalam bahasa Jawa istilahnya tidak elok. Jadi kalau terkait dengan etika ini memang ada beberapa yang berlaku secara universal, ada juga yang berlaku secara lokal, ya, secara lokal. Jadi ada universal dan ada yang lokal. Nah, universal itu adalah sesuatu yang dianggap baik oleh semua orang, atau dianggap kalau misalnya misalnya memberi hadiah atau membantu, itu semua orang akan mengatakan itu baik. Eh, kemudian tetapi kalau misalnya menghina, mencaci dan sebagainya itu semua orang itu akan mengatakan itu tidak baik. Nah, jadi pada prinsipnya sebenarnya adalah kebaikan itu atau sesuatu yang baik itu sifatnya adalah universal. Namun demikian karena ada beberapa tradisi yang berbeda, mungkin karena secara atribut itu ternyata ada yang berbeda ya. Jadi misalnya di daerah tertentu itu pakaian ini itu sopan misalnya, di daerah tertentu pakaian yang seperti ini sopan, tetapi di daerah yang lain pakaian yang seperti ini tidak sopan atau kurang sopan.
Nah, itu biasanya, itu biasanya diakibatkan, yang bersifat atributif ya. Misalnya hal-hal yang bersifat atributif tapi tidak bersifat substantif ya, tapi biasanya bersifat, atributif. Tapi kalau yang bersifat substantif ya seperti misalnya tadi ya, membantu orang, kemudian menghormati orang, kemudian, jujur pada orang, itu universal, berlaku universal dan itu dianggap baik oleh semua orang. Tetapi kalau yang, partikular katakanlah itu ya, yang bukan universal, yang lokal katakanlah begitu, misalnya, "Oh, pakaian yang seperti ini di daerah ini, kurang sopan," ya, kurang sopan. "Oh, pakaian yang seperti ini di daerah tertentu ternyata dianggap kurang baik," ya, kurang baik. Makanya di sini ada nilai baik dan buruk bagi sesuatu. Nah, sesuatu ini bisa berubah barang, bisa berubah perbuatan, ya, atau sebuah kondisi, atau sebuah kondisi. Nah, itulah yang pertama, yaitu berbicara tentang etika. Nah, yang kedua, aliran yang kedua atau bagian penting yang kedua dari aksiologi itu adalah estetika. Nah, estetika ini nilainya adalah nilai indah dan tidak indah, indah dan tidak indah. Ini biasanya seseorang itu melihat misalnya, oh lukisan ini indah. Ada juga yang mengatakan, oh lukisan ini biasa-biasa saja. Ada juga, oh lukisan ini kurang indah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ada juga misalnya tempat wisata, tempat wisata. Nah, oleh karena itu biasanya yang terkait dengan aksiologi ini adalah yang terkait dengan manusianya, ya. Jadi bukan terkait dengan tumbuhan atau hewan atau apa, itu tidak terkait dengan itu karena, eee, manusia itulah yang memiliki sense of, dan juga sense of aesthetic. Nah, itu biasanya adalah manusia. Sehingga manusia bisa menghargai, oh ini adalah indah, ini adalah kurang indah, itu bisa menghargai. Ketika seseorang atau manusia itu menganggap ini indah, biasanya, eee, nilai nilai harganya menjadi lebih tinggi, nilai harganya lebih tinggi, menjadi naik lah katakanlah begitu. Nah, oleh karena itu yang terkait dengan estetika ini adalah cabang, aksiologi yang berbicara tentang ini indah dan itu kurang indah. Nah, biasanya itu di apa, melekat atau diarahkan atau ditujukan, disasarkan kepada para seniman. Nah, dengan munculnya atau dengan adanya, bagian filsafat, estetika ini, maka muncullah seniman-seniman. Ada seni musik, ada seni suara, ada seni lukis, ada seni pahat, seni kria, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itulah, bagian dari cabang filsafat estetik. Nah, sekarang bagaimana ketika dua hal ini dikaitkan ya. Jadi ini etik, yang ini estetik, katakanlah begitu ya. Memang, di masyarakat muncul, problem ketika, sesuatu itu dianggap, estetis, tetapi ternyata, sesuatu tersebut secara etik tidak pas. Nah, misalnya, lukisan-lukisan yang seperti ini ya, yang menurut, sebagian orang itu melanggar etika ya, misalnya, lukisan, manusia telanjang misalnya. Itu antara satu orang dengan orang yang lain itu memiliki, pendekatan yang berbeda. Nah, oleh karena itu memang terkait dengan hal ini kita harus, mensinkronkan antara yang etika dan estetika. Itulah yang kita kenal dengan aksiologi. Jangan kemudian mentang-mentang secara estetis ini baik, tetapi secara etika ini kurang baik, kemudian dipaksakan untuk dipublish, katakanlah begitu. Nah, itu nanti akan menjadi kontroversial. Nah, oleh karena itu, terkait dengan aksiologi ini, antara etika dengan estetika itu perlu disinkronisasi sesuai dengan budaya yang ada di, masyarakat itu, sesuai dengan tradisi yang ada di masyarakat itu, atau
dengan kultur yang ada di masyarakat itu, dengan kemudian memaksakan diri. Nah, inilah yang kita kenal dengan istilah penghormatan terhadap tradisi. Nah, barangkali demikian untuk edisi kali ini. Eh, Mari kita ucapkan tagline kita ya. Sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.